Oke, baiklah teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan kita memasuki bagian yang ke-6 ya. Kita udah menyelesaikan yang bagian kelima. Maka di sini kita akan melanjutkan kepada part yang ke-6. Dan masih seputar tentang omongan Edis TV yang mengatakan bahwa penyalipan itu rencana iblis dan bukan rencana Bapa, yang mana orang-orang Kristen yang menganggap bahwa penyalipan itu rencana Bapa adalah orang Kristen yang sinting katanya ya. Dan kita sudah melalui 5 part, dan di kali ini kita akan melanjut ke bagian yang ke-6 ya. Dan analisa saya di sini adalah seputar perihal godaan iblis ya. Jadi di sini kita akan menganalisa mulai part 6 dan akan dilanjutkan ke part 7 dan part 8 nanti. Ya, mulai part 6 dan part 7 dan part 8 kita akan membahas tentang godaan iblis. Dan kita akan menganalisa godaan iblis di sini ya. Dan ini saya pecah-pecahkan menjadi 3 bagian ya. Dan part 6 ini adalah bagian yang pertama, menganalisa godaan iblis yang pertama. Jadi tulisan ini dibuat sebagai wujud reaksi terhadap polemik penyalipan yang mencuat. Bagi orang-orang Yahudi, mayoritas mereka memandang bahwa salib itu hanya sebatas kayu penghukuman. Tapi bagi orang Kristen, kami melihat salib bukan hanya sebatas kayu vertikal dan horizontal yang tersambung. Salib merupakan simbol keselamatan yang menjadi pokok iman Kristen, yang sangat substansial, esensial, dan paling fundamental. Nah, buat kalian semua yang merasa beragama Kristen, mengetahui isu penyalipan yang menjadi polemik, tapi kegerakan hatinya acuh menyikapi kontroversi yang terjadi, tidak ingin mengetahui, bahkan menutup mata dan telinga tanpa peduli sedikit apapun. Menurut saya, bisa jadi orang itu bukan Kristen, tapi dia merasa dirinya sudah Kristen karena mewarisi agama dan tradisi Kristen sejak dari lahir. Oke, itu openingnya ya. Kalian perlu renungkan ini baik-baik. Apa yang saya gemakan di sini ya? Apakah kalian orang Kristen sejati? Atau jangan-jangan kalian ini orang Kristen yang sebetulnya bukan Kristen? Kalian perlu renungkan ini baik-baik di dalam hati kalian. Oke, kita akan melanjutkan. Ini bukan bagian kelima ya, bagian ke-6. Pembahasan Edis TV bagian ke-6. Jadi kita pasti tahu ada ayat-ayat yang memperlihatkan seolah-olah iblis menggoda supaya Tuhan Yesus turun dari salib. Ada kan ayat-ayatnya yang memperlihatkan seolah-olah iblis menggoda, melancarkan suatu godaan kepada Tuhan Yesus supaya dia turun dari salib. Nah, dan kita semua pasti tahu apa akibatnya kalau sampai Tuhan Yesus turun dari salib. Akibatnya penyalipan menjadi penebusan yang gagal, menjadi penebusan yang mubazir, atau minimal tidak sempurna. Nah, ayat-ayat ini yang mencatat iblis juga pernah menggoda atau mencobai menggoda atau mencoba untuk menggagalkan rencana penyalipan. Saya pernah
saya mendengar seorang pendeta menjelaskan ayat-ayat ini ya. Dan beliau mengartikan ini sebagai godaan dari iblis supaya penyaliban Yesus tidak terjadi. Nah, ayat-ayat mana itu? Kita lihat ayat-ayatnya. Lukas 23 ayat 39 ya. Seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya. Ini kan, ini kata seorang pendeta berkata begini, ini kan hujatan. Seandainya Yesus tidak bisa menerima hujatan itu, dia akan menyelamatkan diri dari kayu salib. Ini statement dari seorang pendeta. Lalu Matius 27 ayat 39 sampai 44. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Nah, seorang pendeta membaca ayat itu, seorang pendeta berkata begini, permintaan untuk turun dari salib itu langsung dikaitkan dengan jika engkau anak Allah. Ini semacam godaan pada Yesus supaya dia turun dari salib. Ini ya, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ini semacam godaan agar Yesus turun. Siapa di balik itu? Tidak lain pasti iblis. Oke. Sampai di sini saya kurang sepakat dengan itu. Saya merasa itu kurang benar ya. Mungkin ya walaupun pendeta kan tetap aja kan pendeta juga manusia. Pendeta juga bisa salah dong. Benar gak teman-teman? Benar gak teman-teman? Pendeta itu kan juga manusia kan? Nah, manusia pasti bisa salah. Dan gak ada pendeta selalu benar, itu gak ada. Karena siapapun pendeta itu pasti manusia yang bisa salah dalam mengajar, dalam memahami kitab suci. Siapapun bisa salah, ya termasuk saya juga yang sedang berkata-kata di sini. Saya juga bisa salah. Ya. Tapi gini. Kita nggak usah ribut di sini siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi poin saya adalah saya kurang sepakat dengan penjelasan dari pendeta itu ya. Karena agak sedikit kurang sepakatnya itu kenapa? Ya karena gini, kan setelah saya analisa ya, rasanya agak sedikit terasa ganjil kalau itu godaan iblis. Kenapa? Ganjilnya kenapa? Ya kan iblis sendiri yang menginginkan penyaliban itu. Iblis sendiri yang menginginkan penyaliban itu kan. Kalau tahu-tahu iblis malah menggoda supaya Yesus turun dari penyaliban, ya kan iblis sendiri yang menginginkan penyaliban itu. Iblis sendiri yang menggelapkan Yudas, merencanakan penyaliban itu kan. Kalau tahu-tahu iblis malah menggoda supaya Yesus turun dan penyaliban gagal atau tidak tuntas, itu malah jadi kontradiksi. Dalam penelitian di sini, saya mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Kita lihat ya, pelan-pelan. Perhatikan, pada momen sebelum itu ya, pada momen sebelum itu, Yesus pernah digoda semacam itu. Tapi Yesus menolak. Lihat Yohanes 19 ayat 10. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Nah, ini kan ini terjadi pada momen sebelum itu kan? Sebelum di sini. Ayat yang tadi kita baca ini loh, sebelum di sini. Jadi pada momen sebelum di situ, sebelum yang tadi itu, Yesus itu pernah digoda semacam itu juga, tapi Yesus menolak. Ini godanya persis seperti ini. Kalian perhatikan di sini. Nih. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Nih, perhatikan sini. Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Mirip kan dengan di sini? Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Mirip kan? Intinya, ini godaan yang mirip. Nah, Yesus pernah digoda juga sebelum itu, tapi Yesus menolak. Lihat, tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau? Nah, menurut kalian ini godaan atau tidak? Ini godaan atau tidak? Waktu di Taman Getsemani, Yesus ketakutan sampai keringat darah. Tahu-tahu di sini Pilatus bilang dia punya wewenang untuk membebaskan Yesus. Nah, kalau kalian ada di posisi itu, kira-kira apa yang kalian rasakan? Ini pasti mendatangkan godaan. Ini pasti mendatangkan godaan, teman-teman, mendengar kalimat semacam ini. Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Nah, pertimbangannya begini. Apakah mungkin kalau itu bukan godaan setan, melainkan godaan dari manusia itu sendiri? Apakah mungkin? Ada contoh kasus di mana manusia bisa berdosa atas keinginannya sendiri, tanpa dorongan dari iblis atau setan. Contohnya Hawa. Hawa kan dipengaruhi iblis ya. Sehabis Hawa memakan buah itu, dia memberikannya ke Adam. Lalu Adam memakannya begitu saja. Nah, lihat, nggak ada pengaruh iblis. Tidak ada. Adam waktu itu nggak punya dosa. Tidak berdosa sama dengan berstatus tidak berdosa. Sama dengan tidak berstatus anak iblis. Adam yang saat itu bukan anak iblis, menuruti inginnya sendiri. Dosa itu dilakukan atas kehendaknya sendiri. Dan catatannya adalah
saya berikan catatan di sini. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka bukan saja melawan perintah Allah, tapi bahkan mengikuti kehendak iblis dalam pemberontakannya terhadap Allah. Ya, ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka bukan saja melawan perintah Allah, tapi bahkan mengikuti kehendak iblis dalam pemberontakannya terhadap Allah yang ingin seperti Allah menurut kacamata tradisi Kristen. Iblis berhasil membuat manusia mengikuti jalan pikirannya. Jadi ada kesamaan antara kejatuhan manusia pertama dan kejatuhan malaikat. Jika benar peristiwa kejatuhan malaikat sesuai dengan kepercayaan tradisi Kristen yang sudah turun-temurun. Kalian pasti tahu ya yang saya maksud. Kepercayaan tradisi Kristen ini apa? Kacamata tradisi Kristen, kalian pasti tahu yang saya maksud ya. Nah, makanya kadang-kadang Alkitab memberi keterangan Allah membiarkan manusia melakukan dosanya sendiri. Kadang-kadang Alkitab memberi keterangan seperti ini ya, dan itu bisa kita lihat di dalam misalnya ya, Kisah Rasul 14 ayat 16. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ini salah satu contohnya ya. Kalian kalau mau data-data tambahannya ada bisa cek sendiri di Roma 1 ayat 24, ayat 26 ayat 28, Mazmur 81 ayat 12 sampai 13, Yesaya 6 ayat 7, Yesaya 63 ayat 17 bagian A. Itu data-data tambahannya. Silakan cek sendiri. Jadi, dosa itu bukan berasal dari Allah. Manusia itu sendiri yang ingin atau menginginkan. Dan yang memang seringkali keinginan itu terlakukan atas bisikan iblis. Memang. Tapi kadang-kadang manusia itu sendiri yang menginginkan dosa itu. Iblis mendorong kadang iblis mendorong secara aktif seperti ular menggoda Hawa memakan buah yang dilarang. Tapi pada kasus-kasus tertentu, pada kasus-kasus yang lain, manusia justru melakukan dosa itu atas keinginan hatinya sendiri. Dan tidak ada intervensi iblis di dalam itu, di balik itu. Kadang-kadang. Jadi penekanan saya di sini tidak selalu manusia itu berdosa karena bisikan setan. Dan pikiran saya juga nyangkut kepada momen-momen yang terjadi jauh di belakang sebelum itu ya. Maksudnya sebelum Lukas 23 ayat 39 dan Matius 27 ayat 39 sampai 44 yang sudah kita bahas. Coba melihat waktu Yesus dicobai di padang gurun di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Ini saya nggak perlu bacakan ayat-ayatnya, tapi saya kira kita semua udah pada tahu ya seperti apa ayatnya dan step by stepnya, kronologisnya seperti apa. Kita semua, kalau memang kamu Kristen, kamu pasti udah tahu bagaimana ceritanya, kronologisnya. Ya kalau kalian Kristen, kalian jangan ngaku Kristen kalau kalian nggak tahu cerita ini ya. Cerita Yesus dicobai di padang gurun ya. Kalian pasti tahu itu. Nah, ini tentang ini ya, Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kita urutkan dari pertama, iblis itu bilang, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini godaan dari iblis, supaya Yesus menuruti perintah iblis. Yesus tahu itu cobaan, maka dia menolak menuruti kata-kata iblis. Nah, selanjutnya iblis bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Di sini, iblis mempelintir pengertian dari ayat itu. Iblis mempelintir pengertian dari ayat itu yang ia bunyikan lepas dari konteks. Karena pengertian sesungguhnya dari ayat yang tertulis di situ adalah, dari pengertian sesungguhnya dari ayat yang dikutip oleh iblis itu adalah, nah ini kan iblis bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ini ada tertulis di mana ini? Ini pasti dari kitab perjanjian lama. Ini dari kitab perjanjian lama, teman-teman ya. Jadi iblis ini mengutip ayat. Iblis ini mengutip ayat di sini. Iblis mengutip ayat. Tapi di sini iblis pengertian ayat yang dikutip oleh iblis itu dipelintir oleh si iblis ketika diucapkan. Pengertian yang sesungguhnya dari ayat yang tertulis di situ adalah, jikalau bahaya datang, Tuhan pasti lindungi. Begini pengertiannya. Jadi ayat yang dikutip iblis itu bukan menyuruh nantangin bahaya. Tapi kalau bahaya itu datang, perlindungan Tuhan pasti bekerja. Saya kira ini godaan supaya Yesus terjun bunuh diri. Ini godaan, teman-teman. Iblis mencoba berupaya menggoda Yesus supaya Tuhan Yesus terjun bunuh diri. Dan kalau Tuhan Yesus terjun ke bawah, dia pasti mati. Ya, mati sebagai kemanusiaannya. Jadi di pencobaan kedua di sini, iblis mau supaya Yesus mati bunuh diri. Gitu, teman-teman ya. Iblis mencoba Yesus supaya Tuhan Yesus mati bunuh diri. Jahat sekali. Ngeri kali ya, teman-teman. Di sini, ini saya kira memungkinkan bahwa iblis sudah tahu misi anak Allah lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Saya kira di sini iblis sudah tahu misi itu ya, misi keselamatan yang dari Allah itu. Karena itu dia mencoba menggagalkan itu dengan membuat Yesus berdosa di pencobaan pertama dan membuat Yesus bunuh diri di pencobaan kedua. Iblis hanya tidak tahu dengan cara apa nanti Yesus jadi juru selamat itu ya. Iblis hanya tidak tahu. Tapi dia tahu misi penyelamatan itu ya. Iblis tahu misi penyelamatan itu, misi keselamatan yang dari Allah itu, misi keselamatan, misi penyelamatan anak yang diusung oleh anak Allah yang nanti akan jadi juru selamat. Dia tahu misi itu. Tapi iblis hanya tidak tahu dengan cara apa nanti Yesus jadi juru selamat. Itu saja ya. Benar, iblis belum tahu di sini. Lalu cobaan terakhir ya. Masih di dalam kronologis dari pencobaan di padang gurun itu ya. Ini cobaan terakhir dari iblis. Dan iblis itu membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di godaan atau pencobaan iblis yang terakhir di sini, kalau Yesus menuruti kemauan iblis dan sujud menyembahnya, dia dijanjikan mendapatkan seluruh kemegahan kerajaan dunia. Nah, sementara teman-teman, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4, Matius 6 ayat 19 sampai 21, Matius 16 ayat 26, Filipi 3 ayat 18 sampai 19, dan 1 Yohanes 2 ayat 15. Di ayat-ayat di sini itu dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia, keakraban dengan dunia, dengan hal-hal duniawi, itu adalah permusuhan dengan Allah. Tapi di pencobaan yang terakhir di sini, Tuhan Yesus dijanjikan mendapatkan seluruh kemegahan dan kerajaan dunia itu. Jadi
iblis ini mencoba untuk membuat Tuhan Yesus menjadi sahabat dengan dunia, mencoba mempengaruhi Tuhan Yesus untuk bersahabat dengan dunia, untuk menjalin persahabatan dengan dunia. Nah, sementara kalau menurut ayat-ayat ini, itu kan dilarang. Itu permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, jadi dari ketiga cobaan iblis di sini, iblis bukan hanya berupaya supaya Yesus berdosa dengan menuruti kata-kata iblis. Bukan hanya itu. Iblis mencoba membuat Yesus berdosa di pencobaan pertama, lalu mencoba membuat Yesus mati bunuh diri di pencobaan kedua, dan juga iblis mencoba membuat anak Allah menjadi musuh Allah. Yang mana itu terjadi yang mana upaya itu usaha itu diupayakannya di pencobaan ketiga. Dari sini inilah menariknya pembelajaran seperti ini ya teman-teman. Dari pembelajaran seperti ini kita bisa tahu bahwa pencobaan ketiga ini itu adalah pencobaan yang paling jahat, paling gawat dari keseluruh pencobaan yang iblis lancarkan kepada Yesus di padang gurun di sini. Kalau Yesus menjadi musuh Allah, maka pada detik itu juga Yesus menjadi sekutu iblis. Kenapa? Sebab iblis merupakan wujud dari pertentangannya Allah. Sampai satu saja Tuhan Yesus menuruti omongan iblis, ya maka yang terjadi adalah tidak akan ada penebusan dosa. Salib tidak akan terjadi. Dan karena Yesus berdosa, maka tidak lagi Tuhan Yesus memenuhi syarat menjadi juru selamat dunia. Dia nggak layak lagi. Tuhan Yesus tidak layak lagi, tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi juru selamat manusia. Gitu. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi ya. Tapi begini, jika analisa saya tidak keliru, iblis di sini belum membuat rencana penyaliban. Belum. Jadi kalau mau dianggap iblis menggoda Yesus supaya dia tidak disalib, dalam konteks di sini, konteks pencobaan di padang gurun di sini, saya terus terang, saya meragukan pandangan tersebut. Saya meragukan. Seperti yang tadi saya bilang, pendeta juga manusia, dan pendeta juga bisa salah. Kalian jangan mendewakan pendeta manapun. Boleh kalian berguru pada satu pendeta sebagai acuan pembelajaran kalian, itu boleh. Tapi jangan anggap dia seolah-olah Tuhan yang tidak pernah salah. Itu nggak benar juga. Ingat, sepintar apapun, se-famous apapun, pendeta juga manusia. Dan pendeta juga bisa salah ya, teman-teman. Ingat ini yang saya ucapkan di sini. Jadi saya ulangi, kalau analisa saya tidak meleset di sini, iblis di sini belum membuat rencana penyaliban di dalam kejadian pencobaan di padang gurun terhadap Tuhan Yesus. Ya, iblis belum membuat rencana penyaliban. Rencana penyaliban belum ada, belum terlintas di benaknya iblis. Jadi kalau mau dianggap iblis menggoda Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tidak disalib, dalam konteks ini, menurut saya itu tidak benar. Ya. Nah, sekarang berbincang-bincang soal pencobaan di padang gurun ini, kita jangan abaikan ayat terakhirnya ya. Di ayat terakhirnya itu Lukas 4 ayat 13. Di situ dikatakan begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Jadi semua pencobaan itu udah gagal nih ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur
daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kalian perhatikan di sini. Ia mundur daripada Tuhan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Nah, waktu yang baik ini apa? Waktu yang baik ini apa? Dan kapan? Menunggu waktu yang baik untuk menggoda Yesus lagi. Iya, begitu. Nah, kalau iya, menggoda yang mana? Agar Yesus berdosa lagi. Atau menunggu waktu yang baik untuk menggoda Yesus supaya mati bunuh diri. Atau mati dengan cara lain. Atau mau membuat anak Allah menjadi seterunya Allah. Nah, dari beberapa opsi di sini, yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Lalu, kapan? Kapan waktu yang baik itu datang dan iblis mencoba membuat Yesus berdosa lagi? Kalau memikirkan segala kemungkinan yang ada, kita tidak bisa mengunci kepada 3 pilihan berdasarkan kasus pencobaan di padang gurun itu. Tidak bisa. Tapi teman-teman, mau apapun, iblis hanya mau membuat Yesus berdosa. Ya, mau apapun, iblis hanya mau membuat Yesus berdosa. Dan hanya bisa diasumsikan bahwa iblis mau membuat Yesus berdosa untuk melukai Allah sebagai bentuk pembangkangannya atau pertentangannya terhadap Allah. Oke. Sekarang mari kita melihat kejadian yang paling dekat sesudah itu ya. Sesudah itu maksudnya kejadian yang paling dekat sesudah pencobaan di padang gurun itu. Itu ada di Lukas 4 ayat 28-30. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Jadi kota itu terletak di atas gunung ya, karena di sini tebing gunung. Jadi tebing gunung tempat kota itu terletak. Jadi ini kota yang terletak di atas gunung ya. Di atas gunung lalu ada tebing. Tuhan Yesus dibawa ke tebing itu untuk dilempar ke bawah. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi di sini orang-orang itu mencoba membunuh Yesus. Nah, apakah ini waktu yang dimaksudkan di Lukas 4 ayat 13 tadi? Mana itu ya? Ini. Apakah ini waktu yang dimaksudkan di Lukas 4 ayat 13 di sini? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Apakah ini waktu yang baik di sini? Belum terjawab ya, sampai sini belum terjawab. Kita coba mengintip kasus lain. Ya, coba kita mengintip kasus lain dan saya kira adegan percakapan Petrus dengan Yesus di sini itu bisa sedikit mengilhami dan memberikan pencerahan bagi saudara dan saya. Coba kita lihat ya, Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, ini ayat paralelnya ada di Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kita udah baca ayatnya, jadi Yesus kan memberitahukan nubuatan yang akan terjadi, sebagaimana itu misinya datang ke dunia. Lalu Petrus berharap semuanya itu tidak pernah terjadi. Nah, disitulah respon Yesus berbunyi, "Enyahlah, iblis." Petrus, muridnya sendiri, dibilang iblis sama Tuhan Yesus. Saya menilai Petrus memang pantas disebut begitu, dikatain iblis. Pantas. Dia pantas disebut begitu, dikatain iblis. Pikirannya yang disangka baik demi keselamatan Yesus, justru jika terjadi akan berimbas terhadap kebinasaan massal umat manusia. Petrus berkata begitu dari ketidaktahuan dia soal karya keselamatan dan penebusan. Nangkap teman-teman? Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa apa yang baik di mata manusia belum tentu baik dari sudut mata Allah. Dan apa yang nampak buruk, apa yang nampak jelek dalam pemikiran dan perasaan atau prasangka manusia, belum tentu itu buruk dalam penglihatan Allah. Makanya Amsal 21 ayat 2 itu juga bisa kita gunakan untuk membenarkan statement ini ya. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, jadi jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Oke. Saya tidak berpikir kalau niat Petrus yang disangkanya baik itu adalah pikiran yang lahir dari bisikan iblis. Saya tidak berpikir begitu. Kenapa? Karena ya malah iblis karena iblis sendiri kan, iblis juga ingin membunuh Yesus. Iblis juga ingin membunuh Yesus. Itu terbukti dengan Yudas Iskariot digelapkan oleh iblis. Pikiran mata dan pikiran hatinya digelapkan oleh iblis. Dan itu melahirkan niatnya menjual Yesus. Yohanes 13 ayat 27, Lukas 22 ayat 3-4 ya. Kita semua tahu, berawal dari situlah rencana penyaliban Yesus dieksekusi oleh para pembenci Kristus. Ya, berawal dari situlah rencana penyaliban Yesus dieksekusi. Yang berawal dari situlah rencana penyaliban Yesus dieksekusi para pembenci Kristus dapat terlaksana. Jadi tidak mungkin niatan Petrus itu berasal dari pengaruh iblis. Tidak mungkin. Apa motivasi iblis ingin Yesus mati? Ya, apapun motifnya, itu tidak beracuan kepada alasan agar manusia diselamatkan. Tidak ke arah situ, apapun motifnya. Tapi kalau melihat track recordnya, sejak Yesus lahir, memang ada rencana-rencana untuk membunuh dia. Ada rencana-rencana supaya Yesus mati dan binasa. Dalam Matius 2, Herodes mau membunuh Yesus. Nah, apakah itu diilhami oleh setan? Alkitab tidak memberi keterangan.
Maka saya bisa berkata, bisa iya, bisa tidak. Manusia bisa berdosa atas inginnya sendiri kan? Sudah kita pelajari tadi. Manusia pada dasarnya jahat. Tidak selalu dosa manusia terjadi atas hasil intervensi iblis. Manusia bisa, bahkan sangat bisa, melakukan dosa di luar pengaruh godaan setan. Kalau Allah menarik anugerahnya, maka manusia manapun tidak dapat bertahan untuk tidak berbuat dosa. Dosa itu datang dari kemauannya sendiri. Kalau Allah menarik anugerahnya, begitu. Herodes pernah mau bunuh Yesus, gak berhasil. Karena itu kenapa tidak berhasil? Ya karena belum waktunya. Belum waktunya dan bukan caranya seperti itu Yesus mati. Sudah ditentukan kematian itu harus melalui salib. Tidak bisa dengan cara lain. Gak bisa. Yesus juga pernah berhadapan dengan ahli-ahli agama yang marah sama dia. Lalu mau dilempar ke bawah tebing. Ya itu yang tadi ya, Lukas 4 ayat 28-30 tadi yang udah kita baca tadi. Dan lagi-lagi pencobaan pembunuhan ini gak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Kenapa sampai gak terjadi? Karena belum waktunya. Dan bukan itu cara dia mati. Nah, pertanyaan lagi. Apakah ada iblis di balik pencobaan pembunuhan ini? Ya bisa iya, bisa tidak ya. Bisa iya, bisa tidak. Nah, juga waktu Yesus mau dirajam batu. Yesus mau dirajam batu, tapi tidak berhasil lagi. Karena itu belum waktunya dan bukan caranya. Apakah di sini ada iblis di balik pencobaan pembunuhan ini? Balik lagi. Bisa iya, bisa juga tidak. Pokoknya sampai di sini saya tidak bisa memastikan yang mana ya. Sampai di sini ya. Sampai di sini. Saya belum bisa memastikan yang mana. Tapi kita akan lihat nanti ya. Tapi untuk sementara. Ya, untuk sementara. Saya kan belum bisa memastikan ya. Yang mana. Ya atau tidak ya. Makanya saya selalu katakan bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Tapi. Coba ya. Coba untuk sementara. Anggaplah jawabannya adalah ya. Anggaplah jawabannya adalah iya ya. Itu skenario iblis. Iblis bekerja di balik usaha orang-orang itu yang mau membunuh Yesus. Untuk sementara anggaplah seperti itu dulu ya. Jadi sejak Yesus lahir, iblis memang ingin membunuh Yesus. Iblis memakai orang-orang itu untuk mengeksekusi pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Hanya karena belum saja waktunya, maka rencana-rencana itu tidak ada yang bisa mematikan Yesus. Gak ada yang bisa. Gak ada yang sukses. Gak ada yang terlaksana. Gak ada yang terlaksana ya. Gak ada yang terwujud. Semua usaha-usaha rencana-rencana itu. Tapi usaha-usaha iblis itu tidak dilakukan untuk menggagalkan penyalipan yang menjadi rencana kekal Allah. Itu semua usaha jahat dari iblis itu tidak dilakukan untuk menggagalkan penyalipan yang menjadi rencana kekal dari Allah sendiri. Tidak ya. Karena catatan penting di sini adalah iblis tidak pernah melakukan atau merencanakan itu untuk melaksanakan korban penebus dosa. Nggak pernah. Karena dia tidak tahu. Iblis tidak tahu korban penebusan dosa itu dieksekusi melalui hukuman salib. Iblis nggak tahu itu. Iblis hanya ingin Yesus dilenyapkan selama-lamanya dengan berpikir bahwa anak Allah tidak berkuasa atas maut. Atau mereka pikir mereka bisa menahan Yesus di alam maut selama-lamanya. Karena iblis adalah penguasa kematian. Iblis berkuasa atas maut. Dan karena itu mereka ganaskan orang-orang itu untuk membangun rencana penyalipan. Iblis mengira dengan membunuh Mesias, mereka menang. Tapi mereka salah strategi. Pertama, kematian sang anak Allah. Kematian tidak berkuasa atas diri Yesus. Iblis tidak menyangka Yesus sanggup menginjak maut. Iblis tidak menyangka itu. Iblis tidak kepikiran sampai di situ.
Itu pertama. Lalu kedua, justru dengan kematiannya disalib, ya, justru dengan kematiannya disalib itu, iblis, sang penguasa maut, dipecundangi. Ibrani 2 ayat 14. Nah, dari kasus Petrus, kita juga bisa belajar. Itu tadi pembelajaran yang pertama ya. Lalu yang berikutnya dari kasus Petrus, kita juga bisa belajar bahwa pikiran dosa tidak mutlak hanya dari pengaruh bisikan atau godaan iblis yang mengintervensi pikiran. Kadang-kadang kita juga bisa berdosa dari diri kita sendiri. Ya, misalnya kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan sebelum makan. Nah, lupanya kita itu kan bukan dari iblis. Ya, salah kita sendiri. Ada nggak itu iblis menggoda kita? Ya, namanya juga lupa, ya mana ada godaan iblis. Lupanya kita itu bukan dari iblis. Memang sifat dasar manusia selalu mau berdosa. Referensinya, kalau mau referensinya ada di Kejadian 6 ayat 5, Kejadian 8 ayat 21, Mazmur 51 ayat 7, Yohanes 3 ayat 19. Memang sifat dasar manusia selalu mau berdosa. Jadi tidak bisa kita melemparkan setiap kesalahan kepada iblis. Gak bisa. Iblis penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa. Memang iblis penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tapi tetap kita yang harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dosa kita itu. Iblis hanya menggoda, tapi kita sendiri menginginkan dosa itu. Jadi pikiran dosa manusia itu tidak mutlak karena hasil intervensi iblis. Terkadang manusia bisa berdosa atas keinginan hatinya sendiri. Ya itu tadi, kalau mau contoh paling gampang ya, yang tadi itu Adam dan Hawa waktu di Taman Eden ya. Siapa yang digoda? Hawa. Tapi kenapa si Adam ikut berdosa? Apakah Adam digoda ular juga di situ? Tidak. Adam nggak digoda apa-apa. Yang digoda kan cuma Hawa. Tapi begitu dia menerima buah itu dari Hawa, Adam memakannya begitu saja tanpa bisik godaan dari iblis atau ular. Kejadian di Taman Eden ini mengilhami saya bahwa manusia tidak selalu berdosa karena dorongan atau pengaruh iblis. Manusia bisa berbuat dosa atas keinginannya sendiri. Roma 1 ayat 24, referensinya ya. Roma 1 ayat 24, ayat 26, ayat 28, Mazmur 81 ayat 12, ayat 13, Kisah 14 ayat 16, Yesaya 64 ayat 7. Ya, ini adalah ayat-ayat yang membuktikan kalau manusia bisa bikin dosa dengan tidak adanya pengaruh iblis. Nah, dari pendataan ayat-ayat sejauh inilah saya menarik kesimpulan kalau dalam beberapa ayat yang terlihat seolah iblis menginginkan atau ada godaan dari iblis supaya penyaliban itu gagal terjadi, itu adalah godaan yang bukan berasal dari iblis. Dan itu tidak lain dari manusia itu sendiri. Itu kesimpulan saya dari pembelajaran saya, dari penelitian saya sendiri. Oke, paham ya semua? Tapi begini ya, tadi kan saya katakan kepada kalian bahwa sepintar apapun pendeta, seterkenal apapun pendeta, dan sehebat apapun pendeta, atau sealkitabiah apapun seorang pendeta, dia juga manusia yang bisa salah. Nah, itu juga berlaku bagi diri saya sendiri, yang saat ini sedang berbicara kepada kalian. Saya tidak menutup kemungkinan kalau saya pun bisa salah juga di sini. Nah, coba ya, anggaplah pemahaman saya soal Petrus ditegur Yesus, dikatain iblis.
di Matius 16 ayat 21 sampai 23 tadi itu keliru. Anggaplah itu keliru. Keliru ya? Oke. Anggaplah seperti itu dulu. Berarti ketika Yesus bilang, enyahlah iblis. Ya, ketika Yesus bilang, enyahlah iblis. Itu memang memaksudkan ada iblis di belakang Petrus. Oke, anggaplah seperti itu ya. Coba kita anggap seperti itu. Lalu kita pikirkan bersama-sama. Seandainya seperti itu, adegan ini kan kejadiannya ini kan terjadi sebelum si iblisnya itu mempengaruhi Yudas kan? Iblis mempengaruhi Yudas itu kapan? Di waktu menjelang perjamuan malam terakhir itu kan? Itu tertulis di Lukas 22 ayat 3 sampai 4 dan Yohanes 13 ayat 27. Ayat 27. Ini kan waktu Yesus bilang, nyala iblis. Waktu Yesus bilang gini, ini kan sebelum iblis mempengaruhi Yudas untuk menjual Yesus di perjamuan malam terakhir itu kan. Di saat menjelang perjamuan malam terakhir itu kan sebelum Petrus dikatain iblis, itu jauh sebelum itu kan. Nah, makanya saya masih bisa mengatakan iblis mungkin belum membuat rencana menyalib Yesus di sini. Karena ini kejadiannya jauh sekali sebelum itu. Saya hanya menduga mungkin rencana iblis itu sesudah pencobaan di padang gurun. Tapi saya sampai tulisan di sini, saya tidak tahu persisnya kapan. Saya belum bisa mengatakan persisnya kapan. Sejak kapan iblis memulai merencanakan itu, ya sampai analisa saya di sini. Saya belum bisa berkata soal itu. Tapi kita masih bisa menganalisa ini secara ketat ya. Kita masih bisa menganalisa ini secara ketat dan pertanyaan ini akan segera terjawab. Oke. Kalau kita gabungkan ketiga peristiwa itu ya, kalau kita gabungkan ketiga peristiwa itu di dalam urutan waktu kitab Injil sinoptik, hasilnya akan begini. Ini urutan kronologisnya ya. Pertama, iblis mencoba Yesus di padang gurun. Datanya ada di Matius 4 ayat 1 sampai 11 dan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ini terjadi paling awal. Terjadi paling awal segera setelah Yesus dibaptis. Ya, ini kasus iblis mencoba Yesus di padang gurun ini. Ini terjadi paling awal setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan sebelum pelayanannya dimulai. Nah, ini yang pertama ya. Ini pertama. Lalu kedua, Tuhan Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis. Itu terjadi di pertengahan pelayanan. Ya, di pertengahan pelayanan setelah pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi. Ketiga, di Lukas 22 ayat 3 sampai 4 dan Yohanes 13 ayat 27. Ya. Kedua ayat ini adegan yang sama, tapi diceritakan dari sudut pandang orang yang berbeda. Yang inti dari kedua ayat ini adalah iblis mempengaruhi Yudas di sekitaran waktu perjamuan malam terakhir. Nah, ini urutan kronologisnya ya teman-teman, biar kalian tahu. Nah, berdasarkan runtut kejadian, Yesus menyebut Petrus sebagai iblis itu terjadi sebelum iblis mempengaruhi Yudas dan sesudah iblis mencoba Yesus di padang gurun. Terlalu cepat nggak ya teman-teman? Kalau gitu, kalau misalkan terlalu cepat, saya pelanin sedikit nih. Karena ini perlu konsentrasi. Kalau dilihat dari runtut kejadiannya, Yesus menyebut Petrus sebagai iblis itu sebelum
iblis mempengaruhi Yudas, menggelapkan hati Yudas, dan itu juga sebelum iblis mempengaruhi Yudas, dan sesudah iblis mencoba Yesus di padang gurun itu. Jadi kasus Yesus, kejadian yang mana ketika Yesus menyebut Petrus sebagai iblis, waktu Petrus dikatain iblis sama Tuhan Yesus itu kronologisnya adalah kronologis yang terjadi di tengah-tengah. Sebelum iblis mempengaruhi Yudas untuk menjual Yesus, dan sesudah iblis mencoba Yesus di padang gurun. Ini di tengah-tengah kejadiannya ya, di antaranya. Nah, udah dapat ya gambarannya ya. Sekarang, seandainya ketika Petrus disebut iblis sama Yesus adalah waktu di mana iblis memulai rencana menyalib Yesus, ya. Seandainya seperti itu, ini menjadi tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal, teman-teman. Ya, kenapa iblis harus berupaya? Coba kalian pikir ya, coba kalian analisa sedikit. Kenapa iblis harus berupaya menggoda supaya penyaliban itu tidak terjadi di saat iblis memulai rencana menyalib Yesus sampai mati? Kenapa? Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kok iblis harus berupaya menggoda supaya salib itu tidak terjadi di saat iblis memulai rencana menyalibkan Yesus sampai dia mati? Kenapa? Kan gak masuk akal. Benar gak, teman-teman? Nah, dan kayaknya kontradiksi ya dari pihak iblis itu sendiri. Berarti waktu Petrus disebut iblis sama Yesus, penyebutan iblis itu saya yakin tidak ditujukan dengan alasan atau fakta sesungguhnya bahwa ada iblis di belakang Petrus yang membisikkan godaan agar pembunuhan terhadap Yesus gagal terjadi. Saya yakin tidak ditujukan dengan alasan itu. Tidak. Saya yakin tidak ditujukan dengan fakta seperti itu ya. Bahwa iblis ada di belakang Petrus. Tidak. Petrus ditegur Yesus. Ya karena memang Petrus sendiri yang tidak ingin Yesus dibunuh. Ya begitu. Petrus ditegur Yesus, dikatain iblis sama Yesus. Itu kan ditegur ya. Ditegur. Petrus itu dikatain iblis sama Yesus itu karena dia ditegur, omongannya Petrus itu ditegur. Petrus ditegur Yesus. Ya karena memang Petrus sendiri yang tidak ingin Yesus dibunuh. Dari ketidaktahuannya bahwa kematian Kristus itu bersifat menebus. Nah, jelas ya. Itu upaya manusia, bukan iblis. Jadi saya tidak setuju kalau ada sebagian pendeta yang mengatakan bahwa ketika Petrus dikatain iblis, nyala iblis, itu ada iblis di belakang Petrus. Saya nggak setuju. Menurut analisa saya, menurut kajian penelitian saya, dan yang mana ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang segala kemungkinan yang ada, saya kira mereka keliru. Tidak ada iblis di belakang Petrus di sini. Petrus mencoba menggagalkan penyaliban itu atas kemauannya sendiri, karena dia tidak tahu menahu apapun tentang misi penebusan yang harus dilaksanakan lewat penyaliban dan kematian itu. Dia tidak tahu itu. Jadi Petrus ini mencoba menggagalkan penyaliban itu dari ketidaksadarannya, dari ketidaktahuannya. Seperti itu. Lagi pula di sini iblis juga belum membuat rencana penyaliban Yesus. Belum. Dari sejauh yang saya pelajari ya, iblis baru memulai rencana membunuh anak Allah lewat salib itu ketika dia
membisikkan rencana gelapnya ke telinga batin Yudas. Yang mana itu terjadi di Yohanes 13 ayat 2 ya. Dan ini yang ini menjawab pertanyaan di sini. Pertanyaan di sini terjawab ya. Iblis baru memulai rencana membunuh anak Allah lewat salib ketika dia membisik rencana gelapnya ke telinga batin Yudas. Kita lihat ya ayatnya, Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini sebenarnya ayat paralelnya itu Lukas 22 ayat 3-4 dan Yohanes 13-27 yang saya sebutkan tadi itu. Nah, kenapa saya baru membunyikan ayat ini, Yohanes 13 ayat 2 ini di sini? Kenapa saya baru membunyikan ayatnya di sini? Karena ini eksplisit. Di sini betul-betul tertulis eksplisit. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Ini ya. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Lalu, ini kan ayat 2. Yohanes 13 ayat 2 ya. Lalu di ayat 27. Jadi ceritanya mereka ini udah selesai nih. Udah selesai apa lagi sementara berjalan ya? Kayaknya sementara berjalan deh itu perjamuannya. Di ayat 27 dibilang begini. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Makin mantap ya. Kalau kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Iblis menunggu waktu yang tepat pada Lukas 14 ayat 13 tadi. Pertama, dia mau apa? Iblis mau apa? Itu pertama. Lalu kedua, kapan waktu yang tepat itu? Kita ke pertanyaan kedua dulu ya. Kapan waktu yang tepat itu? Nah, waktu yang tepat itu terjadi waktu Yesus berkomplot dengan imam-imam kepala. Nah, lihat ya, Matius 26 ayat 14-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 rasul itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi ini dia waktu yang tepat itu ya. Waktu yang tepat di Lukas 14 ayat 13 tadi ya, coba. Mana tadi Lukas 14 ayat 13? Kita baca, kita lihat lagi. Ini ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, ia mundur daripadanya, dan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini waktu yang baik ini kapan? Ini yang tadi itu tadi jawabannya. Waktu yang baik. Nah, waktu yang baik itu adalah kapan waktu yang baik itu? Ini jawabannya ada di sini, di Matius 26 ayat 16 ini.
Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik. Ini dia waktu yang baik itu. Karena kan iblis diinspirasi oleh karena kan Yudas diinspirasi oleh iblis kan, seperti yang kita baca tadi. Sesudah Yudas menerima Yudas kan kerasukan iblis, dibilang iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas kan. Dan jadi waktu yang baik itu ya kelihatannya di sini. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik. Nah, kesempatan yang baik untuk apa? Untuk menyerahkan Yesus kan. Nah, Yudas mencari kesempatan yang baik. Dan kesempatan yang baik ini terjadinya ketika iblis membisikkan rencana di dalam hati Yudas, dan sesudah itu ia kerasukan iblis. Dan sesudah kerasukan iblis ini kan Yudas pergi meninggalkan mereka, lalu pergi kepada orang-orang jahat itu untuk memulai operasi penangkapan Yesus kan. Jadi ini waktu yang tepat itu. Ini terjadinya waktu yang tepat itu ya. Ini iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Kristus. Dan lanjut ya ayat 27-nya, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu dia pergi meninggalkan mereka. Nah ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu. Waktu yang tepat di Lukas. Waktu yang baik di Lukas 4 ayat 13 tadi itu. Ya, itu jawabannya. Makanya itu saudara-saudara, saya kira penting bagi kita untuk mempelajari ayat ya. Kalian itu kalau baca Alkitab, ayat-ayatnya itu jangan kalian hanya cuma baca doang, tapi coba kalian teliti ayat-ayatnya. Dan tentu saja dengan tuntunan doa ya, dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi kalian kalau baca Alkitab, kalian berdoa dulu. Awali dengan doa, supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kalian. Nah itu pertanyaan kedua udah kita jawab ya. Kita sekarang ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama tadi, dia mau apa? Ya kan? Ini pertanyaan pertama tadi kan, yang belum terjawab, dia mau apa? Iblis mau apa? Tentang iblis mau apa? Itu juga terjawab. Mau membunuh Yesus. Iblis mau membunuh Yesus. Andai kata iblis bekerja di balik itu ya, andai kata iblis bekerja di balik itu, dan andai kata ada iblis di balik usaha-usaha orang-orang yang mau bunuh Yesus itu. Saya katakan andai kata ya, andai kata. Nah, ini kan pengandaian ya. Dan pengandaian yang namanya pengandaian itu selalu bersifat tidak pasti. Pengandaian bersifat ambigu. Kita bisa berandai-andai itu kerjaan iblis. Tapi kalau tidak, bisa saja kan kalau tidak demikian kan. Nah, gimana sekarang? Lalu apa sekarang? Nah, kita belajar lagi di sini. Apa arti iblis menunggu waktu yang dimaksudkan di Lukas 4 ayat 13 tadi? Dengan berpikir seandaikan usaha orang-orang yang mau bunuh Yesus itu bukan usaha iblis, melainkan niat hati manusia. Nah, di sini akan ada banyak persilangan pendapat di sini ya. Tapi menurut saya, iblis menunggu waktu di mana dia punya kesempatan yang baik untuk menembak peluru yang lebih telak kepada anak Allah. Ya, kepada anak Allah. Yang tujuannya itu, gunanya itu adalah untuk menyakiti anak Allah. Gitu. Dan saat itu tiba, seperti yang udah kita bahas tadi, saat itu tiba,
terjadi di hari iblis menggelapkan hati Yudas dengan membisikkan rencana jahatnya. Ya. Tapi, teman-teman, saya berpikir mayoritas orang mungkin lebih suka berpihak kepada pengandaian yang pertama. Pengandaian pertama tadi adalah ada peran iblis di belakang orang-orang itu, melakukan provokasi jahat, menjadikan mereka begitu ganas berambisi membunuh Yesus, yang pada akhirnya baru tereksekusikan melalui hukuman salib. Ya, saya kira mayoritas orang mungkin lebih suka berpikir seperti ini ya, berpikir beracuan kepada pengandaian seperti ini. Nah, dalam pergumulan saya mencoba memikirkan pengandaian mana yang paling mendekati akurat. Saya mencoba, teman-teman. Saya mencoba menggali perspektif, argumentasi, dan pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Saya mencoba memikirkan sekeras mungkin pengandaian mana yang paling mendekati akurat, serta berusaha mencari tahu dari berbagai sudut untuk menemukan kebenarannya. Dan dalam penelusuran saya sampai kepada proto-evangelium, yaitu Injil yang pertama, yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dalam ayat ini, keturunan perempuan di ayat itu merujuk kepada seorang anak yang suatu hari kelak anak itu akan lahir tanpa adanya benih dari seorang laki-laki. Anak itu lahir ke dunia untuk menghancurkan kepala ular. Kita baca ayatnya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu, keturunan Hawa, dan keturunannya, keturunan dari ular. Keturunannya, keturunan ular, akan meremukkan kepalamu. Keturunannya, maksudnya keturunan Hawa, akan meremukkan kepala ular. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ular akan meremukkan tumit si keturunan Hawa. Nah, ini kalian teks Ibrani ya. Kalau ayat Kejadian 3 ayat 15 ini teks Ibrani ya. Dan di situ kalau kita telusuri teks tulisan Ibraninya, di situ ada kata Eva, ya, Eva. Kata Eva dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar musuh. Itu lebih mengandung makna permusuhan berdarah. Jadi telah dinubuatkan mulai saat itu dan seterusnya akan ada permusuhan berdarah antara ular atau iblis dan perempuan ini atau Hawa. Dan permusuhan berdarah itu akan terjadi antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Ya, jadi akan ada telah dinubuatkan sejak dari awal-awal akan ada permusuhan berdarah yang terjadi antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Siapa yang sanggup membuat kepala iblis remuk? Tidak ada selain Yesus. Tidak ada, teman-teman. Yang bisa meremukkan kepala iblis itu hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Hanya Dia yang bisa lakukan itu. Meremukkan kepala iblis, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Tidak ada makhluk lain yang bisa melakukan itu. Amin ya. Luar biasa.
penafsiran Targum Yonatan, ya. Kalau kalian mau tahu, Targum Yonatan ini adalah terjemahan dari tanah Ibrani ke dalam bahasa Aramaik, ya. Penafsiran Targum Yonatan terhadap Kejadian 3 ayat 15 itu juga mencatat bahwa keturunan perempuan di Kejadian 3 ayat 15 itu disebut sebagai Raja Mesias. Ya, disebut sebagai jadi keturunan perempuan itu dalam keturunan perempuan itu dalam penafsiran Targum Yonatan disebut sebagai Raja Mesias. Ini dukungan data kalau mengambil pemahaman dari kalangan Yahudi Mesianik. Ini dukungan data. Ya, ini dukungan data. Tapi kalau mau lebih kuat lagi, kalau mau lebih ketat lagi, kita bisa masuk ke ranah tafsiran, ya. Ranah tafsir, ini saya jelaskan. Kata Eva, ya, memaknai permusuhan berdarah, ya. Kata Eva di ayat tadi itu, Kejadian 3 ayat 15, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang tersurat di dalam Septuaginta adalah seperti berikut. Ini ya, kalian bisa lihat di sini, ya. Di sini, ini kan Septuaginta, ya. Yang tersurat dalam Septuaginta itu seperti ini. Di sini ada kata ekran. Nah, perhatikan kata ekran ini, ya, teman-teman. Ini akan menarik kalau kita bandingkan dengan ayat ini. Efesus 2 ayat 14-16. Karena Dia damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok memisah, yaitu perseteruan. Nah, kata perseteruan di sini ini tertulis dalam teks Yunaninya ektran. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan. Ektran. Jadi ada dua kata di sini, perseteruan, dan dua-duanya ini tertulis dalam teks Yunani ektran, ya, dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Perhatikan, teman-teman, berdasarkan penggunaan kata ektran di Efesus 2 ayat 14-16 tadi yang berbunyi sama, ya, dengan yang tertulis dalam teks Yunani Kejadian 3 ayat 15, ya. Maksudnya yang berbunyi sama ini kata ektran di sini, ya. Kata ektran ini yang berbunyi, penggunaan kata ektran ini di dalam Efesus 2 ayat 14-16 itu adalah penggunaan kata yang berbunyi sama dengan yang tertulis dalam teks Yunani Kejadian 3 ayat 15 dalam Septuaginta. Ini, nah, berdasarkan analisa perbandingan seperti ini, maka ini memberi dukungan yang sangat kuat kalau permusuhan berdarah dalam proto-evangelium ini memang bisa ditafsirkan sebagai suatu nubuatan besar yang jauh sekali ke depan dan terwujud melalui konflik perseteruan abadi antara terang dan gelap yang dimulai sejak peristiwa kejatuhan manusia pertama, lalu digenapi oleh Sang Anak Domba sebagai kurban di atas kayu salib, mencurahkan darahnya dan berpuncak pada kemenangan Kristus melalui salib dan kebangkitannya. Lalu, siapa keturunan ular itu? Siapa keturunan ular? Bagi orang yang mengerti Alkitab dengan benar, mereka pasti tahu itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran.
Dan dalam beberapa ayat ya, jadi keturunan ular ini itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dan dalam beberapa ayat, Yesus itulah sang kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat 16, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 17, kebenaran datang oleh Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 7, sama seperti Kristus adalah benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, anak Allah telah datang supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Wahyu 3 ayat 7, inilah firman yang dari yang kudus yang benar. Nah, jadi semua orang yang menolak Yesus, jadi kita dari ayat ini ya, pembaca ayat ini kita bisa mengatakan bahwa Yesus itulah sang kebenaran itu sendiri. Karena ayat mencatat itu sendiri. Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kita tahu Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri, maka berarti semua orang yang menolak Yesus secara rohani itu adalah keturunan iblis. Kenapa? Karena menolak Yesus. Ya, karena menolak Yesus itu sama berarti menolak kebenaran. Maka secara rohani, orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak Yesus, mereka itu keturunan ular. Nah, kalau kita sudah sampai di sini, kalau kita tahu keturunan ular itu merujuk kepada mereka yang menolak Yesus, maka saya kira keraguan telah sirna. Teka-teki ini terungkap. Abu-abu dalam kabut pengandaian itu telah tersingkap. Kita sudah sampai kepada jawaban. Dalam Matius 2, Herodes mau bunuh Yesus, tapi nggak berhasil. Apakah ada pengilhaman dari setan? Yesus berhadapan dengan pakar-pakar agama yang marah sama dia, lalu mau dilempar ke bawah tebing. Dan lagi-lagi tidak berhasil kan? Adakah peranan iblis di balik pencobaan pembunuhan ini? Yesus juga mau dirajam batu, tidak berhasil lagi. Apakah ada iblis di balik pencobaan pembunuhan ini? Nah, itu kan tadi masih pengandaian ya tadi. Kita udah bahas tadi kan, hal-hal pertanyaan-pertanyaan tadi itu jawabannya bisa ya bisa tidak, masih dalam batas pengandaian. Tapi dari pembelajaran sampai di sini, ini saya kira kabut telah sirna. Teka-teki telah terungkap. Abu-abu dalam kabut pengandaian telah tersingkap. Kita sudah sampai kepada jawaban. Jawabannya dari semua pertanyaan-pertanyaan ini, jawabannya adalah ada. Apakah ada pengilhaman dari setan waktu Herodes membunuh Yesus tapi tidak berhasil? Ada. Apakah ada peran iblis di balik pencobaan pembunuhan Yesus yang waktu Yesus mau dilempar ke bawah tebing? Apakah ada iblis? Ada. Apakah ada iblis di balik pencobaan pembunuhan Yesus waktu mau dirajam batu yang lalu tidak berhasil itu? Jawabannya ada. Keinginan untuk membunuh Yesus, semua keinginan itu adalah keinginan yang berasal dari si jahat. Ingat ya, ketika orang-orang itu berteriak, salibkan dia, mereka mau membunuh Yesus. Mereka mau Yesus mati. Keinginan itu tidak bisa datang kalau bukan dari iblis. Ya.
Keinginan itu tidak bisa datang kalau bukan daripada iblis. Karena mereka menolak Yesus. Kalau mereka menolak Yesus, mereka keturunan ular. Semua kalian yang menolak Yesus, secara rohani, kalian adalah keturunan ular. Baca Yohanes 8 ayat. Ular ini iblis ya. Nah, baca Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, itu yang ini, kalimat yang tadi, yang baru saja saya bacakan tadi. Ini teks receptusnya. Nah, tapi kita nggak usah bahas ya bahasa aslinya, tapi di ayat sebelum itu ya, di ayat sebelum itu masih dalam percakapan yang sama, Yesus bilang mereka keturunan Abraham. Saya kasih keterangan keturunan jasmani ya. Ngerti kan maksudnya keturunan jasmani? Nah, lihat ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Nah, tapi baca lanjutannya. Tetapi kamu yang katanya keturunan Abraham ini berusaha untuk membunuh Yesus. Kenapa bisa? Karena firman Yesus tidak beroleh tempat di dalam hati mereka. Makanya mereka berusaha membunuh Yesus. Kalau mereka berusaha bunuh Yesus, berarti menolak Yesus. Kalau menolak Yesus berarti menolak kebenaran. Nah, kenapa itu? Apa sebab mereka menolak kebenaran? Ya karena iblislah yang menjadi bapa mereka. Mereka ingin melakukan keinginan-keinginan bapa mereka. Di ayat 44. Bapa mereka adalah iblis. Oke? Fix ya? Fix. Mereka itu adalah keturunan ular. Bapa mereka adalah iblis. Fix ya? Oke. Jadi terkait pertimbangan sebelumnya kan tadi adalah bahwa itu bukan godaan setan, melainkan godaan dari manusia itu sendiri. Ini pertimbangan sebelumnya kan? Nah, terkait pertimbangan sebelumnya ini, pertimbangan ini gugur setelah saya melakukan studi lebih jauh. Gugur. Karena dalam kacamata rohani, mereka itu memang anak iblis. Gitu ya. Kalian nangkep maksud saya? Yesus sendiri. Karena gini ya. Nangkep gak maksud saya teman-teman di sini? Terkait pertimbangan sebelumnya ya. Pertimbangan sebelumnya adalah bahwa itu bukan godaan setan, melainkan godaan dari manusia itu sendiri. Ini maksudnya ini orang-orang yang tadi tertulis mencoba mengejek Yesus dan bilang turunlah dari salib kalau kamu anak Allah. Dan coba ya kita yang tadi itu loh, kalau kalian masih ingat ya, yang di awal-awal tadi itu, mana tadi itu, ini dia, yang tadi ini loh.
Ini yang tadi ini yang saya maksudkan ini. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Kalian bisa bayangkan itu kan? Mereka bilang, "Hai engkau yang mau mengukuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demi orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Nah, ini yang saya maksudkan nih. Ini yang saya maksudkan. Itu pertimbangan tadi. Jadi tadi itu kan kita bahas, di situ ada pertimbangan dalam konteks ayat yang kita baca tadi itu. Di situ ada pertimbangan bahwa itu bukan godaan setan, melainkan godaan dari manusia itu sendiri ya, dalam konteks ayat yang kita baca tadi. Nah, di sini terkait pertimbangan itu, dari pembelajaran kita sampai sejauh ini, maka di sini pertimbangan itu gugur ya, pertimbangan itu gugur setelah saya melakukan studi lebih jauh. Karena dalam kacamata rohani mereka itu memang anak iblis, ya. Oke. Yesus sendiri bilang, iblis itu bapa segala dusta. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Dan lebih lagi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 44 ya. Maka ketika iblis menggunakan orang-orang itu terlihat seolah sedang mencoba untuk menggoda Yesus turun dari salib. Yesus tahu dengan pasti yang keluar dari mulut orang-orang itu semua hanya dusta belaka. Mereka semua anak iblis. Mereka hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh bapa mereka itu, yaitu iblis. Ada catatan di sini, saya berikan sedikit catatan. Sekalipun dalam beberapa ayat lain, iblis bisa dan pernah mengucapkan sesuatu yang benar, tetapi kebenaran itu adalah kebenaran yang dari iblis. Kebenaran yang berasal dari iblis adalah kebenaran yang membawa pada kesesatan. Kebenaran yang dari iblis adalah kebenaran yang berujung pada kesesatan. Bisa disebut kebenaran yang palsu. Ya, bisa disebut kebenaran yang palsu. Kebenaran palsu ini sangat berbahaya. Sebab ini adalah ketidakbenaran yang berbalut kebenaran. Ya, jadi kebenaran dari iblis ini adalah ketidakbenaran yang berbalut kebenaran. Makanya ini adalah kebenaran palsu yang sangat berbahaya. Omongan dari ketidakbenaran berbalut kebenaran adalah dusta yang disamarkan. Nah, ini catatan penting dari saya. Jadi, kalau pada saat itu Yesus turun dari salib, itu mengakibatkan 3 hal. 1. Iblis berhasil mendustai Yesus dengan ketidakbenaran yang berbalut kebenaran, alias kebenaran palsu. Yesus didustai oleh dusta yang tersamarkan. Itu pertama. Lalu yang kedua, hal kedua yang akan terjadi kalau pada saat itu Yesus turun dari salib adalah Yesus menuruti omongan iblis. Itu yang terjadi. Lalu yang ketiga yang akan terjadi adalah penyalipan menjadi gagal terjadi sampai tuntas. Dan itu berimplikasi kepada dosa manusia yang tidak ditebus sampai dengan tuntas. Nah, 1, 2, 3. Ya, dari ketiga hal ini, ya ini adalah 3 hal yang akan terjadi kalau Yesus turun dari salib. Ya, inilah 3 hal yang akan terjadi. Nah, dari ketiga hal ini, yang manapun tidak ada yang benar.
yang manapun itu tidak ada yang benar dari 3 hal ini ya. Saya belum berasumsi untuk sampai kepada pemikiran-pemikiran lain di luar 3 poin tadi. Saya belum berpikir di luar dari ketiga poin ini ya. Tapi intinya itu pasti bukan iblis sedang menggoda supaya penyalipan itu gagal, melainkan suatu bentuk ejekan. Iblis mengejek Yesus yang tidak dapat melepaskan diri dari paku salib. Dan itu merupakan kesukaan bagi dia. Ya, mungkin bisa dibahasakan seperti begini. Perhatikannya teman-teman, mungkin bisa dibahasakan seperti ini. Ada ular iblis yang mengikat anak domba itu di kayu salib. Ya, ada ular iblis yang mengikat anak domba itu di kayu salib. Ular itu melilitnya dengan begitu kuat sehingga iblis begitu yakin sang anak Allah tidak mungkin bisa melepaskan diri dari cengkeraman ular tersebut. Karena itulah iblis menggoda Yesus. Ini saya kasih tanda petik ya, Karena itulah iblis menggoda Tuhan Yesus melalui perantaraan manusia supaya Yesus turun dari salib. Karena iblis tahu dan yakin dia tidak akan sanggup melepaskan diri. Iblis percaya Yehosua tidak punya kuasa untuk membebaskan diri dari ikatan ular yang melilit dirinya. Diri Tuhan Yesus di kayu salib itu ya. Mungkin bisa dibahasakan seperti ini. Nah, tapi ada kelanjutannya. Namun dari kacamata kegelapan, iblis tidak melihat kegerakan rencana ilahi berjalan. Ketika sang anak domba terpaku di salib, kuasa kebaikan dan kuasa kejahatan bertumpu di sana, saling bergesekan, saling berbenturan. Kuasa kematian dan kuasa penebusan bertemu pada salib Kristus. Detik kematian Yesus Kristus menjadi momen sakral di mana kematian Kristus menjadi kematian yang mengalahkan kematian. Matinya Sang Kristus menjadi kematian bagi kematian. Matinya anak domba Allah membuat kematian menjadi mati. Disitulah kuasa penebusan menginjak kuasa maut. Dan kuasa penebusan itu hanya bisa kita peroleh di dalam Kristus. Amin ya. Jadi, kalau mau dianggap iblis tidak menghendaki penyalipan dengan membawa ayat-ayat tadi sebagai dasar, ya saya tidak sependapat ya. Kenapa? Karena ini menimbulkan kontradiksi. Dari pihak iblis itu sendiri. Mengingat motor di belakang Yudas menjual Yesus kepada tentara pasukan penangkap dan penyalipan itu adalah iblis juga. Terlalu aneh memikirkan iblis berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Terlalu aneh. Iblis menyutradari penyalipan itu, tapi dia sendiri ingin Yesus turun dari salib. Nah, apakah begitu? Ya bagaimana? Nggak mungkin begitu ya. Oke. Kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Masih bersambung ke bagian yang ke-7 nanti. Kita akan sambung ke bagian 7 nanti dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Semoga apa yang saya bawakan sampai di sini menjadi pembelajaran yang berharga bagi kalian semua. Amin.